Baik, silakan duduk Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya sangat rindu dan kangen kita semua, dan hari ini saya begitu bersuka cita karena dapat berdiri lagi di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Allah. Ibu Bapak Saudara sekalian, dan juga saya sapa kepada setiap kita yang mengikuti live streaming kami. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema, belajar hal terbaik dari salah satu orang kusta. Tema saya kita pagi hari ini, atau tema yang saya berikan adalah belajar hal yang terbaik dari salah satu orang kusta. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ibu Bapak bisa lihat di layar dengan jelas ayat-ayat ada di sana sehingga menyingkat waktu. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 dengan tema belajar hal terbaik dari salah satu orang kusta. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta yang menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa agak jauh? Karena itu adalah larangan bahwa setiap orang kusta tidak boleh mendekati kota atau tempat orang-orang banyak tinggal. Mereka harus berdiri jauh sambil berteriak, najis, najis, sehingga orang tidak bisa mendekati mereka. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibu Bapak, demikian jauh pembacaan firman Allah. Tadi saya mengatakan belajar melakukan hal yang terbaik dari salah satu orang kusta. 10 orang kusta disembuhkan, namun satu yang mendapatkan perhatian Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau coba bawa begini Bapak Ibu. Ternyata mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, dengar baik-baik, mengalami mujizat dan mengalami pertolongan Tuhan serta berkat Tuhan tidak menjamin bahwa orang itu di pandangan Tuhan dia luar biasa. Sekali lagi, ketika Anda dapat berkat terbaik apapun, mujizatkah, pertolongan Tuhan, tidak sedang menunjukkan bahwa engkau adalah orang terbaik di mata Tuhan. Karena dari 9 orang yang dipulihkan Tuhan, mereka tentu mungkin punya iman, mereka punya seruan dan doa, tapi mereka tidak dapat perhatian Tuhan. Dalam berjemaat, ingat, kita tidak sedang mencari berkat semata, kita tidak sedang cari mujizat semata, tapi kita sedang mencari perkenanan Tuhan. Saudara, hidup hari-hari ini kita harus cari yang namanya perkenanan Tuhan. Dari 10 orang, semua mengalami mujizat, tapi satu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya bilang, belajar dari salah satu atau satu dari 10 orang kusta, dia mendapatkan perhatian spesial dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saudara tidak usah tunjuk saudara punya harta berapa banyak. Ada orang fasik punya harta lebih besar. Kalau saudara bilang mujizat, ada orang mengalami mujizat lebih besar dari saudara. Tapi yang tidak semua orang bisa lakukan adalah perkenanan Tuhan atau berkenannya kita di hadapan Tuhan. Amin. Setiap orang akan mati, setiap orang akan sakit, tapi tidak semua orang bisa berkenan kepada Tuhan. Dan mari di tengah COVID ini Tuhan tidak cari sekedar mujizat. Semua orang mengalami mujizat, ya. Atau saudara lihat di Kota Kupang, mau bertobat tidak bertobat, mau kenal Tuhan tidak kenal Tuhan, toh dijaga oleh Tuhan. Tapi yang paling penting adalah di tengah COVID, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan tercatat hanya satu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu namanya. Tuhan tidak bicara, firman Allah tidak catat namanya. Tapi Alkitab mencatat bahwa ada seorang yang benar-benar ada dalam perhatiannya Tuhan.
Saya berharap di antara kita, saudara adalah orang yang berkata, Tuhan, di antara kami, biarkan aku didapatinya berkenan kepada Tuhan. Ada amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, mari kita lihat kelebihan daripada orang yang satu ini dibanding orang yang lain. Pada waktu saudara ada dalam masalah, persoalan, ingat, minimal 3 hal ini harus saudara lakukan, saudara-saudaraku. Ketika saudara ada dalam keadaan tak berdaya, saudara tahu orang kusta itu orang yang tak berdaya. Kenapa? Dari sisi budaya dan dari sisi agama Yahudi, orang kusta tidak diizinkan ada di tengah kota. Mereka tidak boleh hidup seperti orang normal. Mereka mengalami apa yang saya sebut sebagai 2 sakit, yaitu sakit pertama, sakit jiwa, sekaligus sakit fisik, sakit mental mereka. Jiwa mereka terganggu. Kenapa? Setiap mereka lewat, orang akan mencibir mereka. Setiap orang lewat, pasti orang akan menolak mereka. Jadi mereka orang terbuang. Dari sisi yang lain, mereka mengalami sakit, di mana kusta sangat membahayakan hidup mereka. Mereka dapat mati kapanpun. Jadi mereka adalah orang-orang yang tanpa harapan. Saudara-saudaraku, bukankah kadang-kala kita bagaikan orang kusta, yang kadang-kadang kita seperti dicibir orang, direndahkan orang, ya, ditolak orang, dibuang orang, dianggap remeh oleh orang-orang di sekitar kita. Datanglah, bersikaplah seperti orang yang satu ini. Dia adalah orang yang hebat. Ada amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, di tengah persoalan ada 3 hal yang harus saudara lakukan bila mau menjadi salah seorang yang terbaik. Sekali lagi, dunia mengatakan mayoritas adalah suara Allah, ya kan? Sering orang bilang suara terbanyak adalah suara Tuhan. Tapi rupanya di dalam ayat ini, suara terbanyak tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suara terbanyak tidak selamanya mewakili suara Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam ayat ini hanya ada 1 yang berkenan. Mari kita bahas apa yang dilakukan oleh orang yang satu ini. Yang pertama, ketika dia dalam keadaan kusta, Alkitab berkata dia adalah orang yang berdoa. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan paling suka Anda berdoa. Sebab berdoa bukan hanya Anda meminta, tapi berdoa adalah Anda sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Berdoa adalah cara yang terbaik untuk Anda intim dan dekat dengan Tuhan. Yang saya maksudkan dengan doa di sini bukan doa minta berkat, tapi doa yang dibangun oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita baca mulai ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak dan berseru, alias berdoa, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara-saudara, hidup ini tidak ada cara lain kecuali berdoa. Saudara-saudara, sebelum COVID, orang bisa menggunakan apapun untuk menolong diri mereka. Sebelum corona muncul, orang dapat menggunakan harta yang dia punya untuk melindungi dan membentenginya. Tetapi pada waktu corona terjadi, tidak ada cara lain kecuali orang berdoa. Mau agama apapun akhirnya berdoa. Mau umur berapapun akhirnya berdoa. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam sebuah persoalan supaya dia buat sebuah seminar tanpa pertemuan. Dan akhirnya kita mulai berdoa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang kusta ini saya yakin dia tidak pernah berdoa. Mereka tidak pernah berdoa. Mungkin kecuali kusta menemui mereka atau kusta datang dalam hidup mereka. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan Anda dalam badai dulu supaya Anda kuat di dalam doa. Katakan amin. Saya berharap bahwa doa kita bukan sekedar butuh mujizat, tapi doa kita karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada amin. Saya tidak perlu mendapatkan masakan yang enak dari istri saya baru saya bisa bicara dengan dia. Saya tidak perlu berbicara dengan jemaat. Sekalipun Anda mau kasih saya berkat atau tidak, saya harus bangun hubungan bicara dengan Anda. Seorang anak tidak perlu harus memberi sesuatu bagi bapaknya untuk bisa berbicara dengan bapaknya. Tapi berbicara adalah satu hal yang indah bagi seorang papa, bagi anak-anaknya. Berbicara adalah sesuatu yang penting bagi keluarga. Demikian pada waktu Anda berbicara dengan Tuhan, Anda sedang bangun hubungan intim dan itu paling menyenangkan hati Bapa di surga. Ada amin.
Bangunlah pagi dengan doa. Bangun pagilah mulai dengan mengatakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, bicara tentang berdoa, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau bicara tentang berdoa, itu berarti berseru, yang saya pakai kata di sini. Saudara-saudara, siapa saja yang pernah berseru dan berdoa? Atau kapan ketika kita harus berdoa? Lanjut saja, next. Saudara-saudara, siapa saja yang harus berdoa? Siapa saja yang harus berseru? Apakah hanya orang kusta? Apakah hanya kita yang punya masalah? No. Setiap orang harus berdoa. Setiap orang harus berseru kepada Tuhan. Mengapa demikian? Siapa saja yang berseru? Pertama, kalau saudara lihat di sini, Israel berdoa. Israel berdoa pada waktu kapan? Siapa saja yang berseru dan kapan kita berseru? Saudara lihat Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Israel berseru, Israel berdoa. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh apa? Kesengsaraan apa? Umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Pertama, kapan Anda harus berseru? Pertama, siapa yang berseru? Kalau orang Israel berseru, Anda harus berseru. Untuk apa, Datuk? Kapan kita berseru? Alkitab bilang, pada waktu orang Israel dalam kesengsaraan dan dalam penderitaan. Saudara-saudara, Tuhan izinkan Anda sengsara dan menderita bukan karena Anda benci, tapi Tuhan mau Anda berseru, Anda berdoa di situ. Ada amin. Saudara-saudara, jadi kalau saudara punya persoalan, karena Tuhan tahu bahwa Anda tidak mau bicara dengan dia, kecuali kasih Anda masalah, baru Anda bisa datang kepada dia. Jadi saudara-saudara, mengapa kita perlu berseru? Karena semua orang berseru. Tapi yang paling penting, saudara, kapan saudara berseru? Pada waktu saudara menderita, pada waktu saudara ada dalam beban dan persoalan. Yang kedua, Bartimeus. Bartimeus kita tahu bahwa orang yang sakit, khusus buta. Siapa yang berseru? Bukan hanya orang Israel, Bartimeus dalam catatan Alkitab. Di dalam Markus 10 ayat 47 dikatakan apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru. Saudara lihat, sikap hati yang benar adalah waktu ada persoalan, Alkitab mengatakan orang tegur dia, berhenti. Kalau bahasa sekarang, lu buat apa lagi lu berdoa? Lu sudah buta. Dari kecil lu sudah buta, Bartimeus. Tidak mungkin terjadi sesuatu. Tapi Bartimeus, Alkitab bilang apa? Makin tambah persoalan, makin ditantang, seruannya makin kuat. Saudara-saudaraku, Tuhan izinkan kita makin kuat di dalam doa. Pada saat engkau semakin buta melihat persoalan hidupmu, waktu engkau semakin buta melihat apa yang harus bisa saya lakukan, menolong diri saya, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya, itulah saat Anda berdoa. Tuhan Yesus luar biasa. Marilah kita berdoa, karena berdoa tidak mengenal umur, batas waktu, bangsa manapun harus berdoa. Petrus berdoa di dalam Matius pasal 14 ayat 30. Dikatakan bahwa tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Artinya apa? Kalau Petrus berdoa saat apa? Saat ketakutan. Seorang WA kepada saya dari luar negeri dan berkata, Pak Pendeta, doakan saya takut sekali. Saya takut dengan virus corona. Lalu saya mengatakan, tidak ada cara lain ibu kecuali berdoa. Dia bilang, itu Pak Pendeta, ngeri sekali. Dia melihat di sekelilingnya terjadi sesuatu, dan saya mengatakan tidak ada cara lain. Saya tidak bisa menolong ibu, saya bukan seorang dokter. Kalau dokter bisa mati karena corona, apalagi pendeta. Tidak ada cara lain kecuali berdoa. Waktu Anda takut, berdoalah. Saya tidak tahu apa yang Anda takuti. Orang muda biasa takut kalau sudah mulai umur 28. Jodoh tidak dikirim-kirim Tuhan. Maka saudara mulai rufuk rafak semua. Orang tua mulai rufuk rafak. Tabrak sini, tabrak sana. Mau seiman atau tidak, tabrak. Tapi dia bilang, pada waktu engkau takut, berdoalah. Ada amin. Apa yang saudara takuti hari-hari ini dalam hidup saudara? Vonis dokter kaya mengatakan tinggal 3 bulan. Datanglah pada Tuhan di harapan sejati. Amin. Apa yang saudara takuti?
makan tidak ada, minum tidak ada. Kata orang, pada waktu Covid mulai terjadi, diperkirakan ekonomi akan hancur berantakan. Semua orang ketakutan, para pebisnis ketakutan. Tapi saya percaya manusia memang perlu takut, dan memang ada sifat takutnya. Saya sering bilang takut itu ada dua, takut itu normal dan takut itu tidak normal. Kapan takut itu normal? Pada saat saudara bawa mobil, takut itu perlu karena takut itu normal. Waktu saudara menginjak gas mobil, kalau saudara tidak punya rasa takut, maka saudara akan membahayakan diri Anda dan orang lain. Tapi karena punya perasaan takut, maka kita bisa menginjak yang namanya rem. Kenapa? Karena kita punya rasa takut. Apalagi di tikungan, Anda pasti menurunkan gas seberaninya Anda. Pernah Anda bawa mobil gas 150 km per jam di tikungan Soe? Tidak ada. Sejago-jagonya orang tidak akan, karena ada rasa takut itu normal. Takut yang tidak normal adalah takut yang berlebihan, yang saya sering ucapkan. Ketakutan yang dimana kita mengambil langkah Tuhan lebih dahulu. Kita belum hidup di 2020. Kita belum hidup hari esok, tapi kita semula takut tentang hari esok. Tidak perlu takut hari esok, karena langkah kaki Tuhan mendahului kita. Tapi kita yang sering mendahului langkah kaki Tuhan, itu yang saya sebut sebagai ketakutan yang tak beralasan, ketakutan yang bodoh. Nah, waktu engkau takut, dia bilang apa? Mari saya baca lagi. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Ya, saya tidak heran kalau setiap kali kita mau dekat naik kapal, lalu kapal mulai oleng, gelombang air mulai masuk, semua berkata darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus tidak hanya cukup menyembuhkan rupanya. Ternyata darah Yesus itu cukup menolong Anda yang sedang ada dalam gelombang. Manusia ini paling ketakutan luar biasa, ya. Kalau saudara-saudara yang belum jarang-jarang naik kapal, saudara naik kapal, sekali-sekali lah saudara naik pada musim angin besar. Makanya kadang-kadang kita ini marah Petrus, "Panakku minta ampun. Masa hanya angin, ada Yesus di situ saja. Berapa banyak kita ini ada Yesus," katanya dalam diri kita. Tapi kalau gelombang suantam, itu Yesus seperti pergi dari hidup kita. Betul tidak? Semua orang berseru dan berdoa, darah Yesus, Tuhan tolong, darah Yesus. Nah, sekali lagi Tuhan izinkan supaya kita berdoa. Saudara-saudaraku, yang berikut Bartimeus sudah ya. Saudara-saudara ya, Bartimeus dia berdoa. Petrus berseru, yang sebelahnya di samping Petrus Yabes berseru. Sering kita nyanyikan lagu ini. Yabes sendiri berseru. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. 1 Tawarik 4 ayat 10, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Kapan berseru Yabes? Pada waktu dia sadar bahwa malapetaka dapat terjadi dalam hidup kita kapan saja. Ada amin. Karena itu berdoalah, ambil waktu berdoa, karena berdoa itu memberi kita harapan dan kekuatan. Yang kedua, kelebihan dari orang ini adalah kelebihan di dalam hal beriman. Nah, kenapa saya bilang ada kelebihan? Itu saudara berkata begini, Pak Pendeta, kan 10 orang berseru. Kenapa Pak Pendeta menganggap bahwa orang ini punya kelebihan? Nanti baca ayat terakhir. Dia datang, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Berarti hubungan dia dengan Tuhan bukan sekadar hubungan mujizat yang terjadi, hubungan berkat yang terjadi, tapi dia bangun dari awal sampai akhir. Kehidupan Anda bukan dibangun karena ada berkat yang Anda harapkan, mujizat yang Anda harapkan, tapi ada hubungan yang terbangun sampai Anda mati. Ada amin. Saudara-saudara, yang kedua, ciri khas yang kedua adalah beriman. Tidak ada cara lain untuk meyakini, mempercayai Tuhan, khusus pada saat Anda dan saya ada dalam persoalan dan badai. Mari kita baca ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara, kapan terjadi mujizat? Alkitab bilang pada saat mereka di jalan. Ini sedang membicarakan tentang atau berbicara tentang iman. Mereka meyakini bahwa apa yang Yesus katakan pasti jadi. Yang mereka rindukan adalah mujizat. Tapi Alkitab bilang begini, pergi tunjukkan dirimu kepada imam.
Dan Alkitab mengatakan pada waktu mereka bergerak menuju Imam, di tengah jalan mereka mengalami mujizat. Nah, persoalannya apa itu iman? Saya menjelaskan kepada saudara. Apa itu iman atau bentuk dan hasil dari iman? Mari kita lihat bentuk dan hasil dari iman. Saudara, apa itu iman? Sering orang bilang iman itu paling gampang Ibrani 11 ayat 1 ya. Apa Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul ya? Tapi mari kita lihat definisi dari iman menurut ayat ini. Saudara lihat, iman artinya taat, berserah, dan percaya. Saudara-saudara, saudara tidak bisa bilang saya beriman tapi saudara tidak taat. Saudara tidak bisa bilang saudara beriman tapi saudara tidak berserah. Saudara tidak bisa bilang saudara beriman kalau saudara tidak apa? Percaya. Iman artinya memiliki minimal ada 3 hal ini. Pertama, taat, berserah, dan percaya. Saudara lihat ayat yang ke-14. Kita tidak usah kemana-mana, saudara lihat itu. Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Apa yang dilakukan para orang kusta ini? Mereka tetap tinggal diam di tempat? Tidak. Alkitab mengatakan apa? Mereka pergi, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa bilang yang penting saya imani soal taat parekdo, orang gua bilang tidak bisa. Kalau saudara bilang saudara beriman, itu berarti Anda harus punya nilai pertama, yaitu nilai ketaatan. Kadang-kadang orang mau mengalami pertolongan Tuhan tapi tidak mau taat pada firman Allah. Tidak bisa. Iman artinya Anda taat. Di dalam taat itu ada Anda berserah, ya kan? Mereka sudah berserah saja. Oke lah, kita cobalah jalan ke imam. Mudah-mudahan sembuh, kira-kira begitu. Dan ternyata Alkitab berkata, oleh kepasrahan mereka, oleh ketaatan mereka, sekaligus percaya. Kenapa percaya? Karena mereka tahu siapa yang ngomong. Mungkin mereka sudah dengar bahwa setiap orang yang disuruh Yesus biasanya sembuh, begitu. Dan mereka melakukan hal yang luar biasa. Mereka percaya, mereka berserah, dan mereka yang paling penting adalah ketaatan. Saudara, untuk melihat pertolongan Tuhan butuh pertama taat. Taat itu tiket paling baik. Saya sering bilang taat itu tiket pertama. Kalau Anda taat, pasti Anda ke surga. Kalau Anda taat, Anda kemungkinan diberkati. Walaupun sekali lagi taat tidak menjamin selamanya kita hidup aman, tapi maksud saya adalah taat biasanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan indah dari Tuhan. Katakan amin. Nah, hasilnya apa? Hasil dari iman, saudara lihat tadi dikatakan, hasil dari iman adalah saudara lihat. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka tahiyat. Saudara, iman itu berserah. Dan iman biasanya yang saya sebut, iman itu, kalau saudara lihat langgar 2 slide, saya bilang iman itu biasanya terjadi di tengah jalan. Apa maksud saya? Iman itu selalu terjadi di tengah jalan. Maksud saya begini, Abraham beriman tidak langsung terjadi. Waktu dia mempercayai janji Allah bahwa dia akan diberi siapa? Ishak. Apakah itu langsung terjadi? Tidak. Itu bertahun-tahun. Artinya dia hanya mempercayai. Dan di tengah jalan maksud saya adalah berjalannya waktu, terjadi apa yang dia imani. Jadi iman itu seperti Anda mengerami telur, ayam mengerami telur. Dia terus mengeraminya sampai telur itu menghasilkan anak ayam di dalam telur itu. Waktu Anda berdoa, itu seperti Alkitab bilang, selama Anda beriman, Anda taat, Anda berserah, percayalah dalam perjalannya waktu, hasil dari imanmu, apa yang engkau yakini, apa yang engkau taati, akan dibayar lunas oleh Tuhan. Mengerti saya? Jadi saudara, kadang-kadang waktu saudara beriman, masalah tambah banyak. Waktu saudara makin mencintai Tuhan, persoalan makin banyak, tapi itu ujian iman. Kan Alkitab berkata, saya percaya bahwa waktu mereka jalan ke imam-imam, mungkin ada orang berkata, percuma, lu tidak sembuh, percuma, pasti ada gangguan dan sebagainya. Mungkin di tengah jalan orang berkata begini, kami tahu tadi tak usah pi Bapak Tuhan, langsung pi iman, mari pulang sudah. Bikin apa, pergi ke Yesus juga dia suruh pergi ke tempat lain. Semua godaan itu, tapi itu yang saya sebut iman.
Iman akan terjadi dalam berjalannya waktu. Saudara, kadang-kadang iman bisa kita dapat segera. Tapi banyak kali Tuhan ingin Anda berjalan waktu untuk melihat bahwa hasil daripada iman itu tidak ada yang sia-sia. Abraham menunggu bertahun-tahun sampai akhirnya dia diizinkan diizinkan Sarah untuk nikah dengan siapa? Hagar. Karena biasanya memang iman itu hasilnya butuh waktu, butuh proses. Tapi dasar Sarah. Makanya lebih baik kalau saudara punya anak-anak, saya minta maaf. Saudara yang sudah terlanjur Sarah, ya sudahlah, saudara namakan Sarah. Tapi untuk zaman ini lebih baik jangan kasih nama dia Sarah. Sarah itu suka melakukan yang bodoh. Laki ada duduk diam-diam, dia bilang, kali bisa Hagar. Oh, karena laki-laki dia bilang, ulang apa? Kawin sana Hagar. Ulang. Itu laki-laki mau. Jadi mama jangan tawar. Belum tawar sedih lari gimana paling tawar lagi. Ada amin. Nah, saya tidak akan singgung itu, tapi maksud saya adalah begini. Sarah atau iman daripada Abraham tidak didapati dalam 1-2 hari. Untuk mendapatkan Ishak tidak dapat dalam 1-2 hari. Demikian Hana. Saudara tahu Hana? Saudara tahu Hana? Ini bukan Hana Fanggidai. Ini Hana yang dalam catatan Alkitab, yang waktu dia bergumul mengenai Samuel, kata Alkitab dari tahun ke tahun Hana datang ke bait Allah. Dia mengimani, tapi tidak langsung dibayar. Alkitab bilang begini, setelah dia pulang dari bait Allah, setelah bertahun-tahun tentunya, dalam proses yang panjang, setelah dia pulang ke rumah mereka, Alkitab mengatakan lalu dia tidur dengan Elkana, lalu Hana mengandung. Saya mau bilang sama saudara, iman itu tidak selamanya langsung dijawab. Tapi kadang-kadang kita kalah dalam bergumul dengan iman kita. Kita gampang menyerah, kita gampang putus asa. Rasanya apa yang kita imani ini sebuah kebohongan. Tapi saya mau ajar saudara, dapat tidak dapat, teruslah beriman. Karena masih ada kemungkinan Anda dapat apa yang Anda imani. Daripada Anda sama sekali tidak beriman, Anda tidak dapat apa-apa. Beriman tidak menjamin. Saya harus jujur sama saudara. Beriman tidak menjamin, tapi dengan beriman minimal Anda punya kesempatan untuk bisa mendapatkan sekalipun. Itu tidak 100%. Mengerti maksud saya? Tidak semua apa yang kita gumulkan kita dapat, betul? Tapi minimal Tuhan memperhitungkan apa yang Anda gumulkan. Seorang pendeta senior saya mengatakan, Jer, belajarlah beriman setinggi mungkin. Kalaupun engkau tidak bisa melakukannya, anak-anakmu akan mencoba melakukan apa yang engkau tidak bisa lakukan. Saudara masih ingat waktu Daud ingin sekali membangun bait Allah. Dia sudah punya iman, dia sudah punya mimpi. Tapi yang bangun siapa? Salomo. Minimal Anda melahirkan, menitipkan apa yang saya sebut sebagai warisan iman. Jadi iman itu luar biasa. Nah tadi saya bilang bahwa iman itu bicara tentang apa? Taat, berserah, dan percaya. Siapa saja yang melakukan hal itu? Ternyata bukan hanya satu orang kusta ini. Tapi di dalam catatan Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 14, ada seorang bernama Naaman. Naaman ini siapa? Panglima. Sekarang Panglima Indonesia siapa ya? Yang dari Angkatan Darat. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi waktu itu ada seorang panglima, kata Alkitab, namanya Naaman. Naaman ini satu waktu dia juga sama, persis 10 orang ini, dia mengalami sakit kusta. Jadi di luar kelihatan gagah. Tapi orang tahu, istri anaknya tahu bahwa dia seorang kusta. Dan ketika dia datang, singkat cerita, dia datang ke seorang hamba Tuhan bernama siapa? Elisa. Dan Elisa berkata, dia datang dengan kereta yang mewah. Lalu dia pikir pasti dia disambut oleh sang pendeta yang bernama Elisa. Tapi Elisa tidak keluar. Elisa tetap di dalam rumah. Saudara berhati-hatilah.
bahwa setiap pendeta pun bisa mengecewakan Anda. Ada amin. Saudara datang ke gereja hanya karena saudara mau mencari sesuatu yang menyenangkan hati saudara, saya bisa mengecewakan Anda. Waktu dia datang, Elisa berkata, suruh dia celup diri 7 kali di sungai. Di sungai mana? Sungai Yordan. 7 kali. Dan sungai itu kotor pada zaman itu katanya. Sungai yang paling kotor waktu itu sungai Yordan. Sekarang karena ada tempat apa namanya, untuk orang berkunjung dari seluruh negara sehingga dibikin bagus. Tapi waktu itu sungai yang paling jorok salah satu adalah sungai Yordan. Bisa bayangkan seorang jenderal datang dan suruh celup di Kali Oibah yang semua warna kulit keringat semua ada di sana. Siapa yang mau? Dan yang kedua, kalau saudara baca itu menarik. Naaman berkata begini, saya kira dia datang kok dia gosok-gosok di kepala, kalau bahasa sekarang, datang kok tumpang tangan sedikit, datang dia diam saja di dalam kamar saja, pulang. Dia pikir sungai Yordan paling baik. Saudara kalau lihat di ayat lain dikatakan sungai-sungai di tempat di mana Naaman ada, sungai-sungai hebat, sungai-sungai luar biasa. Dia bilang, bagaimana kalau saya celup 7 kali tapi di tempat sana? Dia mengatakan tidak, di situ. Dan waktu dia pulang, seorang hambanya berkata, ini kan tidak susah Panglima, hanya colop tung tang 7 kali sembuh. Naaman berpikir, iya ya, kenapa saya tidak taat, sekalipun itu tidak menyenangkan bagi dia. Saudara, Alkitab berkata ketika dia melakukan 7 kali, apa yang terjadi? Sembuh. Iman bukan sekadar mempercayai kemampuan Allah, tapi iman harus dibarengi dengan ketaatan. Dan ketaatan itu kadang-kadang diuji dengan ketidaksukaan kita. Apa yang kita tidak suka kadang-kadang itu dituntut Tuhan untuk kita melakukannya. Apa yang paling kita tidak suka itu yang kadang-kadang Tuhan tantang untuk ayo lakukan. Saudara, saya tidak perlu terjemahkan banyak hal yang kita tidak suka, yang mana Tuhan tuntut kita. Makanya ada orang mengatakan begini, Kristus, Yesus adalah penghalang terbesar dari kebebasan. Ada orang dunia mengatakan, orang-orang sekuler mengatakan Kristus adalah penghalang terbesar untuk sebuah kebebasan. Maka lahirlah apa yang disebut LGBT. Mereka menganggap kekristenan hanya melarang, dan melarang. Bisa tahu bahwa sebenarnya ketaatan itu hasilnya bukan untuk orang lain, hasilnya bukan untuk Tuhan. Ketaatan itu hasilnya untuk Anda. Waktu Anda taat, dengar baik-baik, itu adalah hasilnya untuk Anda. Jadi ketaatan bukan untuk tetanggamu, ketaatan bukan untuk istrimu, ketaatan bukan untuk keluargamu pertama. Sebenarnya waktu Anda taat itu adalah untuk dirimu. Waktu Naaman celup, apa yang terjadi? Dia sembuh. Yang kedua, Petrus. Masih ingat ya di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 5, Alkitab mengatakan, sudah sepanjang malam Tuhan, Guru, kami bekerja keras tapi kami tidak tangkap apa-apa. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalan. Di mana? Di mana? Di kiri atau di kanan? Di mana? Di kiri atau di kanan? Bingung. Bagaimana mau taat, saudara bingung-bingung, kiri ke kanan? Saya mau tanya sekali lagi, Lukas pasal 5 itu dibuang di kanan atau di kiri? Ada yang takut ada satu kiri mah pelan sekali. Makin tebarkanlah di mana? Kanan. Saudara-saudara, rupanya ini dipakai sampai hari ini, saudara. Para nelayan katanya rata-rata buangnya ke kanan. Tapi kalau saudara lihat orang-orang agama seberang, mereka terbalik ke kiri. Orang hebat. Nah, saya tidak bermaksud bahwa, ingat, kalau saudara pergi ke laut, saudara ke kanan terus. Ikan bilang, weh, bet sebelah kiri. Tapi maksud saya adalah ini sedang bicara tentang ketaatan. Waktu itu Tuhan suruh kanan. Kalau waktu itu Tuhan suruh kiri, ya kiri. Saudara tidak bisa bilang, oh itu karena Alkitab bilang kanan. Jadi saudara mengatakan, sejak saya jadi nelayan sejati, saya tidak akan bilang ke kiri, karena kiri itu siap. Nah, ini kan satu pelajaran orang Indonesia Timur yang sangat salah sampai hari ini ya. Kadang-kadang kasihan yang kidal. Kita ini suka bilang begini kan, dulu masih ingat kita waktu masih kecil, waktu orang kasih kita uang, lalu karena anak-anak respon saja, penting uang, tarik saja. Dia tidak peduli tangan kiri atau kanan, pokoknya tarik. Lalu tiba-tiba orang tua kita memukul tangan kita.
Bodoh satu ini. Kanan. Masalahnya dia tidak tahu, dia hanya lihat uang, kanan kau kiri tarik saja. Tapi saudara-saudara, budaya kita adalah kiri selalu negatif. Tapi saya mau tanya saudara, apakah kiri selalu negatif? Saudara lihat petinju-petinju yang suka pukul KO, rata-rata kidal. Speaker kidal. Jangan saudara bilang kiri itu jelek. Sehingga akhirnya anak yang tadinya kidal, kiri dia tulis. Saudara berkata, bodoh, putar kanan. Sehingga akhirnya kanan. Padahal saudara tahu bahwa otak kiri dan otak kanan seseorang itu berbeda-beda. Jadi mulai sekarang kalau dia pakai kiri ya kasih, lepaslah. Kadang-kadang saudara makan pun demikian. Saudara agak, kenapa makan kiri? Joroknya minta. Saya mau tanya saudara, coba saudara yang tangan kanan lakukan dengan tangan kiri Anda. Kira-kira berat tidak? Susah. Saudara jangan pikir. Jadi akhirnya biarkan saja kalau dia main gitar. Makanya kalau saudara lihat orang main gitar itu agak aneh ya. Saudara lihat kalau ini arah ini turun di bawah, putarannya di atas kalau orang kanan. Kalau orang kiri terbalik. Saudara jangan bilang, oh tetap balik saja. Dia punya kemampuan kiri. Maksud saya kiri kanan itu tidak ada hubungan. Tapi maksud saya adalah taat itu yang paling penting. Dan Alkitab bilang pada waktu siapa? Petrus dan teman-teman melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Taat itu penting. Ada amin. Dan yang terakhir ini yang paling susah. Dari 3 orang ini ada 10 orang ini. Perhatikan ini yang paling menarik. Yang saya bilang semua berbeda adalah di sisi terakhir ini. 10 orang berdoa. 10 orang taat. Nah mulai naik di taat tadi. Sudah tidak lagi. Beriman oke. Tapi taat 9 orang sudah tidak taat. Dari mana saya tahu? Mereka tidak lagi datang kepada Tuhan. Tapi yang paling penting adalah bersyukur. Halo. Bersyukur ini perkara gampang. Kelihatannya gampang, tapi saya sering bilang bersyukur itu susah gampang. Orang bisa bersyukur karena naik pangkat. Pesta ini hari 100.000 orang hadir. Tapi pernahkah saudara punya mengalami kegagalan lalu saudara mengatakan besok bunuh kerbau 3? Kenapa? Saya gagal diterima di kantor perdagangan. Pernah? Tidak ada, tidak pernah. Saya jadi pendeta lalu orang mengatakan, Pak Pendeta, besok kami pesta besar. Kenapa? Anak saya ditabrak, kaki patah, tulang rusuk 5 juga patah. Belum pernah. Tapi bersyukur biasa identik dengan hal-hal baik, betul? Pernah saudara putus pacaran saudara Pak Pendeta? Rasanya saya mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh hebat. Kenapa? Jonis tinggal beta. Jarang, selalu yang namanya bersyukur untuk hal yang baik. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa itu ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara-saudara, ukuran itu bukan mujizat. Ukuran hidup berkenan bukan mujizat. Tapi ukurannya adalah Anda setia kembali datang pada Tuhan. Mau diberkati tidak diberkati, mau diangkat tidak diangkat, mau persoalan selesai atau belum, Anda harus kembali dan terus datang kepada Tuhan. Ada amin. Nah saudara-saudara lihat, ini saya mau akhiri khotbah saya. Bentuk ucapan syukur. Saya ketika mempelajari ayat ini, saya lihat bentuk ucapan syukur itu sebenarnya model apa? Apakah bunuh kerbau dengan bunuh ayam itu ada satu yang berbeda? Kami di KKAD suka berolok. Kalau saudara-saudara bikin ucapan syukur, lalu saudara hanya bikin kuah, maka akan bukan berarti kami tidak bersyukur ya. Tapi biasa orang NTT ini kalau bersyukur pakai babi itu toh. Tapi kalau lu pakai mie rebus, dia bilang manusia sakikir minta ampun. Tapi sekali lagi ucapan syukur tidak ada hubungannya dengan daging babi dan daging sapi. Kita perlu makan. Tetapi bukan itu tujuan. Ucapan syukur yang sesungguhnya mari kita pelajari dari ayat ini. Saudara tahu muncul beberapa kata dari ayat ini. Apa yang disebut ucapan syukur? Pertama, ucapan syukur itu artinya Anda memuliakan Tuhan. Apapun keadaan Anda. Saudara lihat di dalam ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, satu orang saja. Orang yang bersyukur itu jarang-jarang yang bersyukurnya benar. Dalam Alkitab dari 10 itu hanya 1 yang tahu bersyukur. Kembali sambil apa? Memuliakan Allah. Saudara lihat Ayub. Ayub
menderita ya, mati, penyakit. Tapi saya bilang jarang-jarang orang seperti Ayub. Ayub itu menderita, tapi dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Manusia banyak kali dalam persoalan kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tapi bagi Ayub itu kesempatan dia memuliakan Tuhan. Dan Ayub adalah orang yang dapat perhatian Tuhan secara spesial. Anda dapat perhatian secara spesial kali lagi, bukan waktu Anda memberi persembahan, tapi waktu Anda bersyukur di tengah persoalanmu, di tengah penderitaanmu, engkau masih berkata, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa di pandangan Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau saudara belajar tentang bentuk ucapan syukur, ayat 16, lalu tersungkur. Jadi kata pertama, orang yang bersyukur itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Kadang-kadang maaf, ucapan syukur telah berubah dari memuliakan Tuhan pada memuliakan diri. Ya kan? Kita orang NTT harus jujur. Dalam ucapan syukur kita curi kemuliaan Tuhan. Wih, beta selama ikut di kota Kupang, tapi beta baru pernah lihat ucapan syukur yang hebat. Makan sele habis-habis. Karbo sun tahu berapa banyak. Nah, kadang-kadang jujur kita semua pernah mengalaminya dan melakukannya. Sekali lagi, ucapan syukur tidak ada hubungannya dengan kemuliaan manusia. Ucapan syukur selalu berhubungan dengan memuliakan Tuhan. Anda diangkat dengan pangkat, kedudukan, nama, jabatan, perlu, tapi itu tidak ada hubungan dengan Anda. Kadang-kadang maaf, orang berucap syukur bukan hanya tadi saya bilang mau menunjukkan kepada dunia bahwa dia mampu buat ucapan syukur. Tapi jujur kadang-kadang kita mencuri kemuliaan Tuhan dari kesuksesan kita. Saya mau bikin ucapan syukur supaya tetangga tahu. Anak sekarang S3. Sebenarnya ucapan syukurnya benar, tapi cara Anda menyingkapi ucapan syukur itu yang salah. Supaya orang tahu. Ada amin. Makanya kadang-kadang sebelum ucapan syukur Tuhan sudah tolak lebih dahulu, karena kita bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi yang kedua saya mau bahas ucapan syukur adalah apa? Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Waktu orang ini mengalami mujizat, dia bukan hanya memuliakan Tuhan. Alkitab bilang di dalam ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Orang yang bersyukur adalah orang yang tersungkur di kaki Tuhan. Apa artinya tersungkur? Saudara, orang tidak akan tersungkur kalau orang itu tidak lebih tinggi dari kita, betul? Biasanya orang tersungkur karena yang di depan dia lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa dari dia yang tersungkur. Waktu Anda diberkati, dengar baik-baik, itu bukan karena Anda mampu. Kemampuan itu hanya berkat Tuhan. Tapi kalau bukan karena dia yang memberi, Anda tidak ada apa-apanya. Maka patutlah kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tapi berapa banyak orang tambah hebat, tambah pintar, tambah kaya, tambah luar biasa, orang tambah tidak menghormati Tuhan. Semakin Anda diberkati, Anda harus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bentuk Anda bersyukur. Tersungkur bicara tentang kerendahan hati. Kita mau mengakui bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak jadi sesuatu. Mau siapapun dia, mau pendeta, mau pegawai, mau mahasiswa, kita harus jujur bahwa semua karena Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, orang yang bersyukur itu orang yang tidak lupa daratan. Kata bahasa Indonesia, kacang lupa kulit. Saudara lihat ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata apa? Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9? Saudara lihat, ucapan syukur itu adalah tanda bahwa Anda bukan manusia yang lupa daratan. Jangankan kita dengan Tuhan, Anda berani tinggal dengan seseorang, lama tinggal dengan orang itu menyekolahkan Anda, memberi makan Anda, memberi perhatian. Satu waktu Anda tidak memperhatikan dia, dia akan jengkel dengan Anda. Dia akan berkata, dasar kacang lupa kulit. Tapi tanpa sadar, kita telah menjadi orang yang lupa kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita raih hari ini
semata belas kasihan dan anugerah Tuhan. Ada amin. Saudara-saudaraku yang diberkati, ingat, kalau engkau punya sesuatu hari ini, dengar, jangan pernah sombong, tapi rendahkan di bawah kaki Tuhan, maka Anda menjadi salah satu orang yang terbaik di antara orang-orang yang terbaik. Tersungkur, memuliakan Allah, dan tidak lupa Tuhan adalah cara orang bersyukur. Jadi Anda mau dengan supermi atau tidak, tapi kalau Anda ingat Tuhan, Anda sedang bersyukur kepada Tuhan. Memang akhirnya kalau bisa dengan RW akan lebih baik. Akan lebih baik dengan CI, Bab Noli. Tetapi maksud saya adalah di balik sikap itu sebenarnya tersungkur di kaki Tuhan adalah cara terbaik. Ada amin. Ada amin. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulan saya begini, saudara. Susah bukan berarti mustahil. Orang kusta itu dia rasa. Zaman itu penyakit yang paling susah disembuhkan adalah salah satunya adalah kusta. Saya mau bilang, susah bukan berarti mustahil. Itu berarti bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemungkinan dan ada harapan bagi mereka yang pertama berdoa dan yang kedua tetap beriman, sekalipun dalam perjalanan baru kita bisa melihat. Tetapi yang terakhir, bersyukurlah, sebab kata orang, kata para yang pendeta, kata banyak hamba Tuhan, di balik syukur ada mujizat, di balik syukur ada berkat, di balik syukur ada karya-karya hebat dari Tuhan atas hidupmu. Mari belajar bersyukur sekalipun keadaanmu susah, karena saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Saya tutup dengan ilustrasi dan kiranya ini memberkati. Ada seorang pedagang di sebuah kampung. Jadi kalau dia mau pergi ke kota berjualan hasil ladangnya, dia harus melewati sebuah sawah atau sawah-sawah. Jadi dia harus berjalan di antara pematang-pematang sawah. Saudara pernah jalan, saya belum pernah jalan di pematang sawah. Tapi dulu di Oiba ada pematang kangkung, Oiba dulu. Jadi kita berjalan, itu jalan hanya pas di kaki. Jadi jangankan Anda angkat beban berat, Anda jalan kosong, Anda masih bisa jatuh di dalam kolam. Orang ini setiap pagi harus mengusung jualannya, tempe apa semua gitu, sayur dan sebagainya. Dia taruh di, orang Kupang bilang kapisa, keranjang. Setiap pagi dia harus melewati pematang sawah itu, berjalan di situ. Lalu dia tiba di satu tempat, mobil langganannya sudah tunggu. Setiap hari dia lakukan itu, karena ada mobil langganannya yang selalu menunggu dia. Tepat waktu mereka harus jalan terus. Berjalannya waktu, dia makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Satu waktu dia datang di pematang itu dan dia jatuh. Tempe, tahu, semua berserakan dan hancur. Jualan-jualannya hancur. Lalu dia berdoa. Padahal setiap pagi dia berdoa, minta Tuhan pimpin. Dan hari itu hancur dan dia marah sama Tuhan. Tuhan, lihat jualan saya hancur. Lalu dia coba-coba pungut yang masih bisa. Pada waktu dia sampai, mobil itu telah pergi. Dan itu kampung, jadi mobil itu hanya berjalan satu kali dalam sehari. Jadi setelah mereka berjualan, pulang lagi. Jadi tidak ada mobil. Dia marah lagi, Tuhan, saya sudah tidak dapat untung, modal saya habis. Kenapa Tuhan begitu kejam dengan saya? Lalu pulang, dia masih sedikit marah dan kecewa dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan diam. Kadang-kadang dalam hidup kita begitu ya. Kita kecewa dengan Tuhan seperti tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Sakit-sakit terus. Masalah datang terus seperti Tuhan buta. Besok pagi dia coba lagi berjualan. Dia naik mobil itu. Dia pergi ke pasar. Dia tunggu mobil itu. Mobil itu tidak ada. Terpaksa dia naik mobil yang lain pada keesokan harinya. Sampai di pasar di kota. Orang-orang pada heboh. Dan dia coba beli sebuah koran. Kamu sudah dengar berita hari ini? Tidak. Coba belilah koran hari ini. Waktu dia beli koran, saudara tahu, dia mendengar dan dia berkata, Tuhan, ampuni saya. Tuhan, engkau baik. Ampuni saya, dosa saya kemarin, saya tidak bersyukur sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Di berita headline itu, bahwa mobil yang dia sering tumpangi sebagai mobil langganannya terbalik ke jurang dan tidak ada satupun yang hidup. Dia duduk dan dia menangis. Tuhan, ampuni saya. Tuhan kadang-kadang menghambat berkat-Mu karena ada sesuatu yang menyusahkan-Mu di depan sana.
Karena itu belajarlah bersyukur. Di tengah badai pasti Tuhan punya maksud. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau belajar berterima kasih apapun keadaan kita. Berdoa, beriman, dan yang paling penting jangan lupa untuk bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi.